Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, seorang pesulap sebelum memulai aksinya, ia akan mengucapkan suatu mantra. Dan mantra yang paling umum digunakan adalah simsalabim abrakadabra. Namun mantra itu biasanya hanya sebatas diucapkan atau dibacakan. Karena memang sudah seharusnya demikian sebagai seorang pesulap. Terlepas ia percaya atau tidak dengan mantra itu. Dan mantra itu hanya digunakan ketika ia melakukan aksi sulap saja. Setelah itu ia tidak akan menggunakannya lagi. Saudara, dalam hal ini tentunya berbeda dengan iman Kristen. Dalam iman Kristen, ketika kita berdoa, ketika kita berseru dalam nama Tuhan Yesus, itu harus berdasarkan iman dan tidak hanya pada saat keadaan tertentu saja, melainkan dalam segala keadaan. Karena menyebut nama Tuhan Yesus bukanlah menyebut suatu mantra. Saudara, ketujuh anak sekewa yang berprofesi sebagai tukang jampi-jampi menggunakan nama Yesus sebagai mantra untuk mengusir roh jahat. Tetapi justru roh jahat yang mengusir mereka dan melukai mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka menggunakan nama Yesus, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengucapkan nama Tuhan Yesus, jangan dengan sembarangan, tetapi harus berdasarkan iman. Saudara, ada kelompok Kristen yang mengatakan bahwa nama Allah harus disebut dengan tepat dan tidak boleh salah. Kalau nama Allah itu Yahweh, harus dipanggil Yahweh. Kalau nama Allah itu Yehova, harus dipanggil Yehova. Kalau tidak demikian, maka kita mengucapkan nama Allah dengan sembarangan. Saudara, tentunya tidaklah demikian. Karena dalam Alkitab, Allah dipanggil dengan banyak nama. Ada Elohim, Adonai, Theos, Kurios, dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus ketika berada dalam dunia, tidak pernah mempersoalkan hal ini. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan suatu doa yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Saudara, persoalannya adalah bukan nama Allah yang keluar dari mulut kita, tapi apakah ketika kita mengatakan nama Allah, apakah itu didasarkan iman kita kepadanya atau tidak? Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Karena Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Dan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara, Allah tidak keberatan namanya disebut dengan berbagai nama dari berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Namun yang ia kehendaki adalah kita menyebut namanya dengan iman dan bukan sebagai mantra. Saudara, orang Efesus yang mengetahui keadaan anak-anak sekewa setelah dikalahkan oleh iblis, banyak dari mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menanggalkan kehidupan lama mereka membakar jimat-jimat yang harganya mahal. Yang dulu bagi mereka itu sangat berharga, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menyebut nama Tuhan dengan iman, hal itu berarti kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, serta memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah saja, dan dalam segala keadaan kita hanya berseru kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 mengatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Marilah kita menyebut nama Tuhan dengan iman yang tidak hanya keluar dari mulut kita, tetapi juga nyata dalam perbuatan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.